Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BEPA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang satu contoh soal tentang berkaitan dengan zona umum pada perusahaan dagang. Kemudian kita akan lakukan pencatatannya dengan menggunakan metode periodik dan juga metode perpetual. Nah, baik, kita akan coba langsung selesaikan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu kasus dan terdiri dari beberapa transaksi. Nah, dari transaksi-transaksi ini nantinya akan kita selesaikan zona umumnya dengan menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode periodik, yang kedua adalah metode perpetual. Nah, yang pertama kita lihat tanggal 1 April 2019 itu ada transaksi yang mengatakan bahwasanya perusahaan kita itu membayar utang usaha ke PT Dinamo Emas sebesar 22 juta. Jadi perusahaan kita bayar utang ke PT Dinamo Emas jumlahnya 22 juta. Maka ketika kita menggunakan pencatatan metode periodik, nanti kita bikin debitnya utang usaha, kreditnya kas, kemudian nominalnya masing-masing 22 juta. Kalau kita menggunakan metode perpetual sama. Jadi debitnya utang usaha, kreditnya kas, kemudian masing-masing sebesar 22 juta rupiah. Nah, tanggal 2 April 2019, di sini kita bisa lihat ya, tanggal 2 April 2019 itu ada transaksi membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 4.200.000 secara tunai. Nah, ketika kita ingin melakukan pencatatannya secara metode periodik, itu kita akan mendebet peralatan kantor, kreditnya kas, masing-masing 4.200.000 rupiah. Kalau kita menggunakan metode perpetual, itu kita debit peralatan kantor, kreditnya kas, masing-masing 4.200.000 rupiah juga. Jadi di sini sama ya, antara metode periodik dan juga metode perpetual. Nah, kemudian di tanggal 4 April 2019, di sini kita bisa lihat ada transaksi membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas seharga 26 juta secara kredit. Maka nanti kita akan melakukan pencatatannya. Jika kita menggunakan metode periodik, maka kita buat debitnya pembelian, kreditnya utang usaha. Nah, di sini kita bikin nominalnya masing-masing 26 juta rupiah. Nah, 26 juta rupiah ya. 26 juta rupiah. Kemudian di sini ya, di debitnya kalau kita menggunakan metode perpetual, kita akan mendebet di sini persediaan barang dagang, kreditnya utang usaha. Nominalnya masing-masing 26 juta rupiah. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, perbedaannya itu terletak pada posisi debit. Di sini kita menggunakan akun pembelian, dan sedangkan di metode perpetual kita menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, kita sudah tahu ya perbedaannya antara kedua ini pada saat terjadinya transaksi seperti ini. Nah, kemudian tanggal 6 April 2019, perusahaan kita membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Maka nanti kita akan buat ya transaksinya tanggal 6 itu kalau menggunakan metode periodik, berarti debitnya perlengkapan kantor, kreditnya kas. Masing-masing nominalnya adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian kalau kita menggunakan metode perpetual sama ya, debitnya juga adalah perlengkapan kantor, kreditnya kas, masing-masing 2.500.000 rupiah juga. Nah, ketika kita menggunakan metode, ketika kita melihat transaksi tanggal 9 April 2019, di sini kita bisa lihat ya, ada transaksi yang berkaitan dengan menjual barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta, seharga 22 juta secara kredit. Jadi ketika menemukan transaksi seperti ini, kita melakukan pencatatan dengan metode periodik itu adalah mendebet piutang usaha, kemudian mengkreditkan penjualan, kemudian nilainya masing-masing 22 juta rupiah. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan metode perpetual, di sini ada perbedaan ya. Yang pertama itu kita debitkan dulu piutang usahanya 22 juta rupiah, kemudian kreditnya penjualan 22 juta rupiah. Nah, kemudian kita juga akan mendebitkan harga pokok penjualan 15 juta. Nih ya, tadi katanya HPP-nya itu sebesar 15 juta. Nah, kemudian nanti kita akan kreditkan persediaan barang dagang itu sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini adalah perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual ya.
Jadi di sini kita hanya melakukan pencatatan 1 kali, sedangkan di sini kita melakukan pencatatan 2 kali. Atau di sini ada 2 akun, sedangkan di sini ada 4 akun. Oke, baik. Ini perbedaan sampai tanggal 9 April. Nah, kemudian kita lihat lagi di tanggal 11 April 2019. Nah, di sini kita lihat ya, menjual barang dagang dengan HPP sebesar 29 juta, ya, HPP-nya 29 juta, harga jualnya 37 juta. Kemudian ini secara tunai, kemudian dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Jadi ada potongan penjualnya sebesar 1 juta. Nah, karena ini adalah penjualannya secara tunai, otomatis ini langsung kita potong harga jualnya tadi. Jadinya kalau tadi 37 juta kita kurangi 1 juta, maka ada 36 juta. Jadi yang kita bayarkan yang kita bayarkan itu atau yang kita terima ya yang dibayarkan oleh ya pembeli kepada kita atau uang yang kita terima atas penjualan barang kita itu adalah sebesar 36 juta ya, bukan 37 juta tapi sebesar 36 juta karena sudah dipotong secara potongan penjualan sebesar 1 juta. Nah, kemudian ya kalau kita menggunakan metode perpetual, kita akan melakukan debitnya 36 juta, kemudian kreditnya penjualan 36 juta. Ya, sama tadi seperti yang tadi kita harus potong dulu 1 juta maka dapat 36 juta. Kemudian karena di sini ada HPP-nya sudah dikasih tahu 29 juta, ini ya kalau metode perfektual kita harus mencatatkan HPP ini. Berbeda dengan metode periodik. Jadi di sini kita akan melakukan pencatatan debitnya harga pokok penjualan 29 juta, kreditnya persediaan barang dagang juga sebesar 29 juta rupiah. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Di tanggal 12 April itu kita membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas sebesar 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Jadi tadinya kita membeli barang dagang ke PT Dinamo Emas, harganya itu 35 juta. Nah, ini kita belinya secara tunai dan kemudian kita mendapatkan potongannya juga secara tunai itu sebesar 2 juta. Nah, jadi artinya 35 juta ini langsung kita kurangkan 2 juta, maka akan tersisa 33 juta. Nah, 33 juta inilah yang akan kita bayarkan kepada PT Dinamo Emas secara tunai. Jadi kita bikin nanti kalau menggunakan metode periodik, debitkan pembelian, kreditkan kas masing-masing 33 juta rupiah. Nah, kalau kita menggunakan metode perfektual, kita akan mendebitkan persediaan barang dagang, kemudian mengkreditkan kas masing-masing sebesar 33 juta rupiah. Ya, ini dia cara melakukan pencatatannya. Jadi kita kurangkan langsung 2 juta ini ke harga belinya. Ya, jadi nanti kita akan mencatat sebesar yang sudah kita bayarkan, bukan lagi yang 35 juta. Dan yang 2 juta ini tidak perlu kita catat. Kenapa? Karena kita belinya secara tunai. Otomatis yang kita bayarkan uang itu saja yang kita perlu catat. Nah, sedangkan 2 juta ini tidak. Ini hanya sebagai informasi saja bahwasanya kita mendapatkan potongan secara tunai 2 juta. Nah, kemudian tanggal 18 April 2019, di sini kita melihat transaksi membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, karena kita membayar iklan, otomatis nanti di metode periodik kita akan membuat pencatatannya debit beban iklan, kredit kasnya sebesar masing-masing 2.500.000 rupiah. Nah, kalau kita menggunakan metode perfektual, maka kita akan membuat pencatatannya debitnya beban iklan, kreditnya kas sebesar masing-masing 2.500.000 rupiah. Dan ini sama ya, antara metode periodik dan metode perfektual itu juga sama. Nah, kemudian pada tanggal 22 April 2019, kita membayar biaya bunga sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, maka kita akan melakukan pencatatannya dengan menggunakan metode periodik itu, debitkan beban bunga, kreditnya kas sebesar masing-masing 1.500.000 rupiah. Kalau kita menggunakan metode perfektual, sama saja, debitnya beban bunga, kreditnya kas masing-masing 1.500.000 rupiah. Nah, kemudian terakhir itu ada transaksi tanggal 28 April membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 rupiah secara tunai.
Nah, di sini kita akan buat pencatatannya kalau menggunakan metode periodik, yaitu debit beban gaji pegawai, kredit kas masing-masing Rp2.700.000. Sama, metode perfektualnya juga seperti itu. Debit beban gaji pegawai, kreditnya kas masing-masing sebesar Rp2.700.000. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, semua transaksi yang ada di kasus ini sudah kita lakukan penyelesaian pencatatannya, baik itu dengan menggunakan metode periodik maupun metode perfektual. Nah, mudah-mudahan nantinya sahabat BMA sudah paham nih bagaimana sebenarnya cara melakukan pencatatan ya transaksi yang terjadi perusahaan dagang ketika menggunakan metode periodik atau menggunakan metode perfektual. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi. Intinya pahami saja ya di mana letak perbedaan sebenarnya. Nah, letak perbedaannya itu ya lebih kepada seperti pembelian ya, kemudian pada saat melakukan penjualan, kemudian adanya retur ya, kemudian adanya biaya angkut gitu. Nah, di situ nanti akan ada beberapa perbedaan ya antara metode periodik dengan metode perfektual. Selebihnya nantinya akan pencatatannya akan sama ya, akan sama antara periodik dan perfektual. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, demikian penjelasan yang setelah saya sampaikan, mudah-mudahan sudah cukup jelas dan tidak bingung lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan metode periodik dan metode perfektual pada pencatatan jurnal umum perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam.